Ormas Front Pembela Islam telah membayar denda pelanggaran aturan dalam pembatasan sosial berskala besar ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta melayangkan surat sanksi denda terkait pelanggaran protokol kesehatan pada kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik Syihab. Denda pada acara Maulid Nabi yang dinilai melanggar Pergub DKI tentang aturan protokol kesehatan sudah lunas dibayar Ormas FPI. Denda dilayangkan karena FPI dinilai tidak membatasi jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan. Acara Maulid Nabi yang digelar bersamaan dengan pernikahan Putri Habib Rizik digelar di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Saat digelar, acara dihadiri ribuan massa simpatisan FPI. Ya kami sebagai provinsi apa kami lakukan? Kami sudah sampaikan secara lisan, sudah kami sosialisasikan, bahkan kami pasang spanduk baliho di sekitar, kami hadirkan aparat, Dishub, Satpol PP, Disnaker sebagainya, ya kan? Bahkan kami ikut membantu memberikan masker, juga hand sanitizer, dan mengatur juga lalu lintas dan sebagian menjaga keamanan. Tapi tidak boleh terjadi kerumunan. Karena sudah terlanjur terjadi, maka itu namanya pelanggaran. Apa yang harus ditegakkan? Ya, kami buatkan surat mulai peringatan sampai surat pemberian sanksi. Kerumunan simpatisan FPI dinilai melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penegakan hukum protokol kesehatan, termasuk melanggar pasal tentang PSBB masa transisi. Jumlahnya 50 juta rupiah, teknisnya itu dari pihak Habib Hanif dan keluarga serta pihak Satpol PP yang menyelesaikan detailnya, apakah itu ditransfer atau tunai, yang jelas sudah dilakukan pembayaran. Ya, yang jelas kita sebenarnya setiap mengadakan acara itu concern terhadap itu. Itu seperti diketahui FPI ini terdepan dalam penanganan wabah tersebut. Epidemiolog Universitas Indonesia menilai denda sebesar 50 juta rupiah tidak sepadan dengan dampak yang ditimbulkan. Dalam 2 hari terakhir, peningkatan kasus harian COVID-19 bahkan mencapai 5.000 kasus lebih. Kalau buat kerumunan silakan aja, bahwa dari kerumunan itu akan mungkin tertular kasus COVID. Jadi kalau belum tertular kasus COVID, dia nggak tahu berapa harga kesehatan yang harus dibayar. 50 juta itu nggak ada artinya kalau dia meninggal. 50 juta nggak ada artinya kalau warga semua sakit. Jadi 50 juta nggak ada artinya kalau Anda diisolasi 2 minggu gitu. Jadi pikirkan itu. Jadi jangan pikirkan 50 juta ini bisa dibayar. Selain denda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berencana menggelar rapid test bagi para tamu di acara Maulid yang juga acara pernikahan Putri Habib Rizik. Jumlah tes akan disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara mekanismenya akan diatur Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menanggapi rencana rapid test, warga Petamburan Jakarta Pusat mengaku bersedia ikut selama tidak dikenakan biaya. Pada intinya orang kalau ikut pada dasarnya bayar apa enggak, itu intinya. Iya. Kalau bayar mungkin ada yang berpikir itu kalau bayar kan ada yang nggak mau, apa mungkin biaya kan. Kalau ya gratis mungkin orang mau, rata-rata pasti mau. Ya was-was ada ya, kekhawatiran itu karena itu kan penularan yang sangat sensitif sekali. Insya Allah kalau itu ya saya mau. Tergantung. Ya kita kan lihat dulu orang yang mau dirapit itu kan dia kan punya ciri-ciri dulu. Kalau kita merasa segar ngapain dirapit? Kita nggak mau. Pasca ijab kabul Sabtu lalu, pada minggu kemarin Habib Rizik juga menggelar resepsi pernikahan putrinya. Resepsi dihadiri sejumlah tokoh nasional dan petinggi ormas serta partai politik. Tim Liputan Trans 7.